Halo teman-teman semua, saya Dian Mariara Romangkai, mahasiswa aktif Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, program studi psikologi. Pada mata kuliah statistika pada saat ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan juga reliabilitas dari semua data ini. Dan langsung saja kita ke langkah yang pertama. Yang pertama, kita memblok atau mendrag semua data ini seperti ini. Ketika sudah terpilih semuanya, kita copy dan kita pindahkan ke sheet yang baru. Nah, di sini kita menyalin data yang ada. Nah, ketika kita sudah menyalinnya, kita pergi untuk membuat baris yang baru dan kita tandai itu sebagai totalnya. Nah, teman-teman, untuk membuat total dari data seperti ini agar tidak satu-satu, kita langsung saja memblok semuanya seperti ini dengan baris yang baru yang tadi kita menulis totalnya, kemudian kita mengklik Alt sama dengan. Nah, hasilnya langsung jadi seperti ini. Setelah kita membuat totalnya, langkah selanjutnya kita pindahkan ke SPSS. Kita menyalin semua data yang ada beserta totalnya. Nah, seperti ini, lalu kita mengcopy dan kita pindahkan ke SPSS. Nah, ketika sudah dalam aplikasi SPSS, kita menyalinnya semua data yang ada, seperti ini. Nah, ketika semua item sudah tersalin dalam SPSS seperti ini, langsung saja kita pergi ke variable view. Nah, di sini kita mengklik baris nama. Setelah semuanya terblok, kita Ctrl F. Nah, pada bagian sini kita mengklik replace. Nah, pada kotak find, kita mengklik FAR000 seperti ini, dan di bagian replace with, ketik item, kemudian tekan replace all. Nah, otomatis namanya berubah menjadi item, dan pada baris yang terakhir ini kita mengubah namanya menjadi total. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, setelah itu langsung saja kita untuk menguji validitas. Pertama kita klik Analyze, kemudian kita tekan Correlate, dan kemudian kita klik Bivariate. Nah, setelah muncul seperti ini, langsung saja kita mengkontrol A pada bagian item, kemudian kita tekan tanda panah ke arah kanan. Setelah itu kita centang bagian person dan juga kita centang bagian two-tailed. Setelah sudah dicentang keduanya, kita kemudian klik OK. Nah, setelah muncul hasil uji validitasnya, langsung saja kita ke paling bawah, kita melihat totalnya. Nah, di sini terdapat person correlation atau nilai korelasi atau R hitung. Kemudian ada juga sig two-tailed atau nilai signifikansinya, dan juga ada N atau jumlah respondennya. Nah, untuk melihat dasar pengambilan hasil dari uji validitas, yang pertama kita melihat perbandingan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Nah, di sini jumlah respondennya yaitu 39. Maka kita harus mengecek R tabel dengan jumlah respondennya 39. Nah, dalam R tabel sini kita melihat jumlah alfanya yang 0,05 atau 5%. Nah, di angka 39 ini, dan untuk mencari DF-nya dengan rumus N kurang 2, yaitu nilai 39 ini dikurang 2 menjadi 37. Pada DF yang ke-37, hasilnya yaitu 0,316.
Nah, itu merupakan nilai airtable-nya. Setelah itu kita kembali ke SPSS. Sekarang kita melihat dan menentukan apakah item yang kita uji ini valid atau tidak. Nah, kita lihat pada percent correlation-nya atau nilai R hitung. Contohnya yang item pertama, ini hasilnya 0,583. Nah, syaratnya jika R hitung lebih besar dari R table, maka item yang kita uji itu valid. Kita lihat pada item yang pertama, yaitu 0,583 lebih besar dari 0,316. Jadi, item yang pertama ini valid. Selanjutnya kita melihat item yang kedua, hasilnya 0,628 lebih besar dari R table. Nah, untuk item yang ketiga, hasilnya 0,394 lebih besar dari R table, dinyatakan valid. Dan begitu pun seterusnya, kita harus mengecek item per item untuk mengetahui item mana yang valid dan item mana yang tidak valid. Nah, cara yang kedua untuk melihat item ini valid atau tidak, kita lihat dari nilai signifikansinya dengan syarat nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita akan menguji reliabilitas dari sebuah item. Kita menggunakan item yang sama. Langkah yang pertama kita pergi ke variable view. Langkah-langkahnya sama seperti kita menguji validitas. Kita mengubah namanya menjadi item. Setelah itu kita kembali ke data view. Langsung saja kita klik analyze. Kemudian kita tekan scale dan kita tekan reliability-nya. Nah, pada bagian daftar item ini kita tekan Ctrl A atau kita mendrag semua item kecuali totalnya. Seperti ini, kemudian tekan tanda panah yang di atas. Setelah itu, modelnya kita tetapkan alpha. Kemudian pilih bagian statistik, kemudian centang scale if item deleted. Setelah itu, kita continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil dari uji reliabilitas, tetapi kita fokus saja untuk tabel yang bertuliskan reliability statistik. Nah, di situ kita melihat Cronbach's alpha-nya. Untuk kriteria hasil tes yang reliable adalah dari range 0,6 sampai 8 atau mendekati 1. Nah, dengan hasil yang kita dapat bahwa variabel data tersebut reliable karena hasilnya yaitu 0,780. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.